Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di Masjid Anisa Perumahan Pesona Cibubur 2 dalam rangka kajian dengan tema menjaga istiqomah dalam beribadah selepas Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kajian pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Hasan Syafi'i. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan dimulai dengan ucapan bismillah, semoga keberkahan menaungi acara kita. Amin. Untuk selanjutnya acara utama yaitu acara kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu. Kepada Ustadz Abu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala karunia, rahmat dan kudrat dan beserta iradatnya di sore hari ini, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita semua oleh Allah ditakdirkan bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, iktikaf, dan juga kita melaksanakan kajian ditutup dengan khataman yang mana mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada saat ini mendapatkan penerimaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang sedang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Masih tanda tanya sih sebenarnya kan, hari ini apa besok takbiratnya. Ya kita mah terserah yang dibendok saja ya. Tapi tadi kita sekarang dalam kondisi di akhir penghujung bulan suci Ramadan, yang mana sebentar lagi kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan di mana setiap waktu yang ada di bulan tersebut adalah waktu diijabahnya setiap doa-doa hamba Allah. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mana di bulan itu setiap ibadah yang dikerjakan, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, maka pahalanya oleh Allah dilipat-lipat gandakan. Dan sebentar lagi kita pun akan ditinggalkan oleh bulan di mana bulan tersebut, di waktu-waktu di bulan tersebut setiap ibadah sunnah Allah berikan pahala wajib, dan banyak lagi anugerah rahmat maghfirah yang mana Allah curahkan rahmat di bulan itu. Sebentar lagi akan menghilang, sebentar lagi akan berlanjut dari diri kita, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Di mana bulan tersebut Allah membebaskan seluruh manusia yang sudah hak masuk ke dalam nerakanya Allah. Dari mulai malam pertama sampai malam Lailatul Qadar,
setiap malamnya Allah membebaskan 10.000 manusia yang sudah divonis akan masuk ke dalam nerakanya Allah, dicabut menjadi penghuni surganya Allah. Dan ketika malam Lailatul Qadar datang, maka Allah membebaskan seluruh hamba-hambanya Allah sebanyak yang dibebaskan dari malam pertama sampai malam Lailatul Qadar. Yang sudah berhak akan menjadi masuk neraka oleh Allah dicabut, dikeluarkan, dirubah dan menjadi ahli surganya Allah. Sebentar lagi bulan itu akan meninggalkan kita. Sebentar lagi bulan itu akan berlalu dari kita. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bulan ini, apakah dengan berlalunya bulan ini Allah sudah memberikan khawatir kita Allah belum mengampuni dosa kita? Khawatir kita Ramadan berlalu tapi Allah belum menerima amal kebaikan kita. Kita harus khawatir Ramadan berlalu, nafsu yang ada di diri kita bukannya semakin semakin mengecil, tapi justru malah semakin membesar. Karena salah satu hikmah dari Ramadan adalah memperkecil ruang lingkup nafsu. Karena Allah menciptakan nafsu dan Allah memerintahkan kepada nafsu untuk berpuasa, tidak diberi makan, tidak diberi minum awal dari penciptaan. Ketika Allah belum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Nah, ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, "Hai nafsu, man ana wa man anta?" Hai nafsu, siapa engkau dan siapa saya? Dan si nafsu menjawab, "Ana anta. Saya, anda. Saya tidak ada hubungan dengan anda." Akhirnya Allah menyiksa selama 3.000 tahun kepada nafsu tersebut. Dan salah satu dari 1.000 tahun, dari 3.000 tahun ada 1.000 tahun Allah menyiksa itu nafsu dengan cara tidak diberi makan. Akhirnya setelah tidak diberi makan, 1.000 tahun kemudian dia dicabut. Maka Allah bertanya kemudian kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa anda dan siapa saya?" Lalu baru si nafsu menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Berbeda dengan ketika Allah menciptakan akal. Ketika Allah menciptakan akal yang akan menjadi penghuni, salah satu penghuni yang ada di diri manusia. Ketika Allah menciptakan akal, "Wahai akal, siapa anda dan siapa saya?" Dengan cepat akal menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Ya Allah, aku ini hambamu dan kau adalah Tuhanku. Itu akal ketika ditanya. Beda dengan nafsu. Nampang kangelan. Sehingga dalam 1 tahun kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Salah satu fungsinya adalah untuk mempersempit ruang lingkup nafsu ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita, terkhusus yang di sini, setiap malam istiqomah di 10 hari terakhir. Istiqomah itikaf, bukan sudah di malam ganjil lagi kan kita mah istiqomah itikafnya, tapi di 10 malam terakhir plus tarawih kita setiap malam istiqomah, kajian setiap pagi, alhamdulillah sudah istiqomah. Nah, ini adalah amal-amalan yang begitu dahsyat yang kita kerjakan di Ramadan sekarang, yang mungkin di Ramadan sebelumnya kita tidak seperti ini. Mungkin di Ramadan sebelumnya kita tidak sepadat Ramadan ini, tapi alhamdulillah ini satu sisi kita pun bersyukur kepada Allah turunnya corona. Salah satu bentuk syukurnya ya kita bisa menjadi lebih intens di dalam beribadah kepada Allah, karena lebih banyak waktu senggang ketimbang waktu sibuknya. Nah, ini adalah salah satu anugerah yang Allah berikan. Ini sebagai bentuk riyadhah kepada kita. Sebenarnya kita itu sedang dididik selama bulan Ramadan ini. Dididik apa? Dididik salat malam, dididik dibiasakan salat malam, sehingga setiap ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu ini kalau kita mau ingin sampai derajat diterima ibadah Ramadannya itu gampang. Tapi yang susah gitu. Dari setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita ingin keberkahan daripada ibadah tersebut. Untuk sampai mabrur itu gampang, tapi yang susah bukan mabrurnya, tapi mempertahankan kemabruran.
Seperti haji, bukan haji saja yang mabrur, sholat pun mabrur, saum mabrur. Kita ingin ibadah di saum ini mabrur, gampang. Gimana caranya? Segala sesuatu aturan, segala sesuatu perkara yang bisa mengakibatkan sempurnanya ibadah tersebut tinggal kita laksanakan. Saumnya diperketat, sholat tarawehnya jangan sampai bolong, tilawahnya kita kerjakan terus. Insya Allah saum di Ramadan kita mabrur. Apa yang susah di sini? Mempertahankan kemabruran. Nah ini karena ciri orang yang mabrur dan plus mendapatkan keberkahan dari ibadah yang dikerjakan selama Ramadan adalah ketika keluar Ramadan, apakah ibadah yang dikerjakan di Ramadan masih ada apa tidak? Nah ini kita ada selama Ramadan melaksanakan sholat malam, sholat taraweh. Sholat taraweh dikerjakan selepas daripada sholat isya, selepas ba'diyah isya, di luar sholat witir. Apakah setelah keluar dari Ramadan sholat malam itu masih ada atau tidak? Di luar sholat witir, kan tarawih bukan witir. Ada tidak? Kadang-kadang tarawih kita kerjakan perketat hanya di Ramadan, beres Ramadan perek jadi sholat malam lagi. Nah ini harus waspada. Waspada apa? Apakah ibadah saya itu berkah betul? Kita melaksanakan saum digembleng selama sebulan. Kita setiap harinya menjaga perut kita, menahan nafsu makan kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan digembleng. Keluar di Ramadan, apakah tersisa gemblengan selama sebulan itu? Kadang-kadang sih kalau udah lepas digedogan, keluar di Ramadan makan segala rupa sehingga ada Rasulullah SAW mengatakan ketika keluar dari Ramadan maka kita ada beberapa tips ya. Kalau tadi seperti kalau temanya itu apa tadi tips istiqomah selepas Ramadan. Di dalam keterangan Rasulullah SAW memberikan gimana solusinya, karena banyak memang di zaman sahabat pun, tapi jangan dibayangkan sahabat itu seperti kita ya. Ini mah kasusnya kasus sahabat loh, bukan kasus kita. Jangan sama sahabatnya juga orang sahabat kayak bukan. Ini kasusnya kelasnya kelas sahabat gitu. Di mana zaman banyak yang bertanya seperti ini gitu. Bagaimana kita tuh? Karena biasanya di Ramadan begitu gencar kita ibadah kepada Allah, begitu lepas beres dari Ramadan kembali lagi kepada sebelum Ramadan. Aktivitasnya kembali yang ke sebelum Ramadan kedua, masuk Ramadan getok, keluar Ramadan balik lagi karena kedua. Bukan berada tetap di dalam kegetolan gitu, dalam kesemangatan. Nah itu kenapa? Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Yang pertama, perbanyak minta pertolongan kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Setiap manusia itu tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah terkecuali daripada izin kehendak Allah. Dan satu hamba pun tidak bisa menjauhi maksiat. Tidak mampu untuk menjauhkan dirinya dari maksiat terkecuali atas kehendak Allah. Oleh karena itu perbanyak meminta pertolongan kepada Allah, memohon terus menerus supaya kita diberikan keistiqomahan. Allahumma hatna istiqamah. Kami memohon kepadamu untuk selalu senantiasa mengistiqomahkan. Kalau doa itu jangan aneh-aneh. Kalau doa itu biar punya dalam istilah Sunda sing boga doa kojok gitu. Pengen teh doa teh mun hari Senin ini beda-beda Selasa ini gitu ya. Cari kita punya doa satu saja yang tapi satu ini tuh mencakup ke seluruh keinginan kita. Satu terus gencarkan aja doa tersebut. Nah ini salah satunya. Kita meminta kepada Allah agar senantiasa ketika hidup dikasih istiqomah lah. Mohon pertolongan. Karena sehebat apapun kita atau sebesar apapun kekuatan kita, sehebat apapun kita, andai kata Allah tidak berkehendak maka tidak akan mampu. Jadi yang pertama adalah perbanyak memohon kepada Allah
dari segala hal, karena kita tidak mampu apa-apa. Kita kan sudah dalam ilmu tauhid, kita mah tidak ada bisa, kita mah dibisakan. Dan yang kedua, setiap amalan yang ada di dalam Ramadan minimal kita masih laksanakan. Satu, banyak memohon kepada Allah untuk bisa. Yang kedua, setiap ibadah yang ada di dalam Ramadan minimal kita masih melaksanakan meskipun dalam jumlah atau kuantitas yang berbeda, tapi tetap masih kita kerjakan. Contoh, di malam setiap Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Kita masih melaksanakan sholat malam meskipun jumlahnya mungkin tidak sama, tidak mencapai 20 rakaat. Sholat apa? Silakan sholat apa? Mulai sholat malam, dirikan sholat gitu. Kita masih menjalankan sholat apa gitu. Pertahankan itu, diperketkeun eta teh da kudu Allahumma paksakeun. Nih kata tidak Allahumma paksakeun mah harus memaksakan. Jadi kebiasaan ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan, begitu keluar Ramadan masih kita laksanakan. Di Ramadan kita begitu punya waktu yang istiqomah untuk tilawah Al-Quran. Begitu keluar Ramadan masih pertahankan itu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan satu keterangan, man shoma Ramadana thumma atba'u sittan min syawal. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan plus ditutup dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut pahalanya seperti orang yang puasa 1 tahun di tahun itu full, 1 tahun full di tahun itu. Orang yang melaksanakan puasa ini sekarang Ramadan plus Syawal 6 hari, maka pahala yang didapat oleh orang tersebut sama dengan orang yang seperti orang yang puasa 1 tahun full di tahun itu. Sumat bahutan. Jadi ada yang disebut dengan puasa Syawal. Ini kenapa ada puasa Syawal? Supaya menjadi terapi bagi kita yang tadinya biasa melaksanakan puasa, begitu keluar di Ramadan bebas lagi kita untuk makan dan minum di siang hari, supaya teu kabablasan teuing salapkeun Syawal. Sumat bahu. Bahkan yang paling afdal Syawal itu tidak harus puasa Syawal itu kapan? Pokoknya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan mulainya? Terserah. Kapan sanggupnya, kapan bisanya, yang penting laksanakan puasa, karena hadisnya pun man shoma Ramadan summa ini yang harus digaris bawahi, summa bahu. Arti makna summa, arti kata summa itu tartib impisol. Mas apa itu tartib impisol? Tartib itu berurutan, impisol itu terpisah. Terpisah. Tartib itu berurutan, impisal itu terpisah. Jadi intinya antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu harus tartib jelas, karena bulannya pun Ramadan dulu baru Syawal. Impisal boleh terpisah, maksudnya tidak harus langsung, harus langsung gitu. Begitu beres Ramadan langsung Syawal, boleh keselang dulu dengan tidak melaksanakan saum. Intinya saum Syawal itu boleh dikerjakan kapan saja, yang penting masih terikat dengan bulan Syawal. Tapi bisa lah muncul hijab mah, pada nyawalan bulan naon ieu Zulhijjah bisa. Tidak bisa. Nyawalan itu adanya di bulan Syawal. Cuman yang paling afdal dari tanggal 2 ya, karena tanggal 1 itu sudah mutlak haram kita melaksanakan puasa. Tanggal 1 Syawal, karena 1 Syawal itu pasti Idul Fitri. Jadi dalam 1 tahun 5 hari yang diharamkan oleh Allah untuk kita melaksanakan saum. 1 hari pas Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3, 4, 5 itu Yaumut Tasyrik. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 5 waktu yang diharamkan oleh Allah kita untuk melaksanakan puasa. Nah, di tanggal pertama di tanggal pertama di bulan Syawal kita sudah haram melaksanakan puasa. Tidak boleh, karena itu adalah yang disebut dengan hari raya. Hari besoknya tanggal 2. Nah, yang paling afdal saum Syawal itu adalah di tanggal 2. Kenapa? Waduh, mejutna karek dibere. Sebulan kita tidak boleh makan minum siang,
begitu masuk Ramadan, itu Syawal sudah boleh makanan keur meujeuhna banyak. arum cuy. Tanggal 2 teh, tanggal 1, tanggal 2 masih banyak. Kupat masih enak. Kalau tanggal 4, 5 kupat sudah mulai asem, opor sudah mulai gitu, bosen, kue-kue sudah mulai giung. Tapi hari-hari pertama masih kita teh masih apa namanya? Hot-hot nak nih kali makan. Jadi yang paling afdal adalah saum Syawal itu di hari kedua. Tanggal kedua bulan Syawal. Ya, kiatnya adalah sebagai penjaga supaya kita bisa istiqomah, menjaga keistiqomahan setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan tilawah. Tilawah, ayo masih gencarkan. Jangan sampai Ramadan kebut tilawah, keluar Ramadan prek tilawah. Jadi Quran teh diturunkan tina lomari teh setahun sekali. Quran itu setahun Ramadan dibaca, beres Ramadan simpan lagi di Ramadan di lemari dan tidak diturun-turunkan sampai datang Ramadan berikutnya. Selanjutnya, ayo kita yang ketiga. Yang ketiga cara. Jadi yang pertama tadi apa? Kiat-kiat minta pertolongan kepada Allah, senantiasa selalu minta pertolongan kepada Allah supaya diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga amal ibadah. Ibadah yang kita kerjakan atau masih menjaga ibadah yang kita kerjakan yang kita ketika di bulan Ramadan. Kita Ramadan misalkan banyak tilawah, di luar Ramadan perkuat. Ya, tetap apalagi di Ramadan. Apalagi di luar Ramadan harus lebih banyak baca Qurannya. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ketika kita membaca Alif Lam Mim, itu Allah tidak memberikan satu pahala, tapi Allah memberikan dari setiap hurufnya. Satu hurufnya itu berbanding dengan 100.000 pahala. Berarti membaca Alif Lam Mim 300.000 pahala itu di dalam Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan itu hanya 30 pahala. Jadi untuk ngabandingkeun ka 300.000 kudu sabaraha aya. Justru sebenarnya di luar Ramadan gitu baca Quran itu harus lebih banyak. Karena yaitu pahala yang Allah berikan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan berbeda. Pertahankan setiap ibadah yang sudah dikerjakan ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga menjaga hawa nafsu. Nih, mujahadatun nafsi, jihadul akbar, mujahadatun nafsi. Jihad yang paling besar adalah menjaga jihad melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang harus kita jaga, yang senantiasa harus kita perketat, kuatkan. Kenapa? Karena hawa nafsu di dalam Ramadan Allah membelenggu setan, tapi di bulan Ramadan Allah tidak membelenggu nafsu. Setan tidak ada yang menggoda di bulan Ramadan. Karena itu sudah bukan satu bahasa kiasan. Di Ramadan, begitu masuk Ramadan itu setan dibelenggu. Jin yang nakal, jin-jin yang nakal itu pun sama dibelenggu, dipenjara. Jadi yang ada tinggal yang beredar adalah jin-jin yang balalage. Adapun setan itu tidak ada yang menggoda. Sehingga di bulan Ramadan, andai kata ada seseorang yang melakukan maksiat, andai kata ada seseorang yang melakukan dosa kepada Allah di bulan Ramadan, maka itu pure perbuatan dirinya tanpa ada campur tangan setan. Alhamdulillah. Berarti si setan sudah sukses menggembleng hawa nafsunya selama 11 bulan di luar Ramadan. Itu kita ketika masuk Ramadan, nih hawa nafsu kita tuh kita jaga dengan apa? Kita gembleng dengan melaksanakan sahur, maksakeun gitu, maksakeun ieu, tunduh-tunduh oge kan dipidamel dikerjakan, datang ke masjid itikaf. Itu adalah salah satu bentuk daripada perlawanan kita terhadap hawa nafsu. Malam, apalagi pas malam hujan itikaf pas seberapa? Dua berapa itu kan? Hujan besar nih Pak? Wow, eta Masya Allah. Lihat simut dan kasur teh laksana lambayan tangan bidadari ya tuh. Boro-boro pengen ke masjid gak betul. Tapi ya kita alhamdulillah bisa melewatinya. Bisakah melawan hawa nafsu itu kita kembali laksanakan ketika keluar dari bulan Ramadan. Yang ketiga adalah perketat hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Yang kelima
yang kelima, yang terakhir, yang keempat, yakni perbanyak kita untuk ininya salah satu majelis sing loba ruang riung. Jadi perbanyak kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dengan berkumpul kita dengan orang-orang soleh, minimal yang dibicarakannya kalau berkumpul dengan orang soleh biasanya kesolehan. Semakin banyak kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka ruang lingkup kita akan semakin lebih terjaga ketimbang ketika kita ruang lingkupnya berkumpulnya banyak dengan orang-orang soleh. Jadi cara-cara kiat-kiat supaya kita bisa lebih istiqomah. Kita istiqomah di dalam selepas bulan Ramadan ya. Perbanyak kita untuk bukankah di dalam 5 perkara yang bisa mengobati hati itu tobuati, dan salah satunya adalah berkumpullah dengan orang-orang saleh. Jadi berkumpul dengan orang saleh selain mengakibatkan diri kita sembuh penyakit yang ada di dalam di hati kita, itu pun bisa mengakibatkan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa tetap menjaga keistiqomahan ibadah kita meskipun Ramadan sudah berlalu di hadapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilaf. Oh tadi mohon maaf satu. Ya, apa? Makan fadilah liko makan. Ada satu keistimewaan Rasul gitu. Rasulullah SAW ada sahabat yang bertanya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau saya makan saya itu tidak pernah kenyang? Gitu. Satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau saya makan itu nggak pernah kenyang? Jadi pengennya tuh makan tuh banyak gitu. Sedangkan makan banyak itu salah satu yang dilarang. Makan banyak itu ada larangan di para sahabat itu. Ya di kita sebenarnya mah ada larangan kita kalau makannya jangan banyak-banyak tuh, makruhnya. Israf namanya bisa sampai kedudukan haram. Tapi ya kalau di sahabat kan beda dengan kita. Sahabat itu sekecil apapun larangan pasti itu mereka anggap haram. Sehingga curhat ini, sedangkan Rasul mengajarkan supaya makan tuh jangan terlalu banyak gitu. Jangan banyak-banyak makan. Nah ini sahabat makan teh banyak wae gitu, sehingga bercurhat kepada Rasulullah, kenapa ya bahasanya gitu, kalau saya makan tidak pernah kenyang. Nah, maka Rasul mengatakan, menjawab, karena kamu makan sendiri. Karena kamu makan sendiri. Si sahabat tersebut menjawab, iya, saya selalu makan sendiri. Kalau begitu makanlah berdua. Nah ini salah satu yang dianjurkan. Kalau begitu makanlah berdua di situ. Bahkan banyak lagi di dalam hadis-hadis yang lain katakan bahwa Rasulullah itu kalau Anda, karena makanan satu piring itu cukup untuk berdua sebenarnya. Makanan untuk berdua sebenarnya cukup untuk berempat. Makanan yang untuk berempat itu cukup terus gitu. Maka banyak, bahkan di dalam keterangan yang lain kalau kita makan rame-rame ya senang kumpul, seperti kan kita pakai nampan gitu, ngeliwet pakai daun, pakai sacomot-comot yang mungkin sekarang mah kita teh rada takut dengan physical distancing kan eta aturan eta. Sacomot teh wah mundur, satu lagi maju ke depan, bisa comot mundur. Dan itu katanya ini mah di dalam keterangan, kalau katanya karena kita pun tidak lihat ya, baru ya kita baru katanya, tapi katanya pun kata orang yang ya Rasul ya sahabat lah gitu yang berbicaranya, bukan kita yang berbicaranya. Ya, ketika kita makan berjamaah seperti itu, maka sesungguhnya makanan tersebut itu diludahi oleh para bidadari. Beda kalau misalnya kenyang julukna memajikan orang. Katanya diludahi oleh para bidadari, dan setiap makanan yang diludahi oleh bidadari maka itu akan si bidadari itu akan terus memanggil dan merindukan orang yang memakan ludahnya. Kita di kita ada seperti kalau di pesantren ada
istilah makanan seperti itu. Jadi nggak makan sendiri-sendiri pakai nampan atau pakai apa gitu, insyaallah. Dan ada lagi di dalam hadis sahih sudah jelas itu hadisnya al jamaatul barakah. Jemaah keberkahan itu adanya di berjamaah. Banyaklah kisah, saya bahkan dulu tapi nggak saya ceritakan karena waktunya kita belum khataman. Intinya banyak sekali kisah yang aneh-aneh dari makan seperti itu gitu. Yang saya saksikan langsung, yang saya rasakan langsung gitu. Banyak sekali tapi saya tidak mungkin ceritakan di sini karena waktu kita terbatas. Intinya poinnya ayo itu minimal setahun sekali atau setahun 3 kali atau setahun 360 kali kita makan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini pas kala keluar Ramadan kita masih diberikan keberkahan oleh Allah dari keberkahannya Ramadan. Amin. Ya Allah. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.